وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat yang dimati Allah, syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada siang hari ini masih dapat menjalankan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya, dan itulah hakikat dari takwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama mungkin kita harus bersyukur pada Allah SWT yang masih memberikan kita usia yang panjang sehingga kita dapat berjumpa dengan tahun baru 2023. Segala ucapan, tindakan, perbuatan yang telah kita lakukan di tahun 2022 kemarin telah tercatat dengan rapi dan kelak pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan di awal tahun ini? Salah satunya adalah kita harus mengevaluasi apakah ibadah atau perbuatan yang kita lakukan di tahun 2002 kemarin itu benar-benar lebih banyak ibadah kepada Allah. Kalau kita merasa di tahun kemarin banyak pelanggaran yang kita lakukan, maka sudah saatnya di tahun baru ini kita harus beristighfar dan mohon ampun pada Allah, karena semua yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumuddin, yaitu di hari pembalasan. Kata yaumuddin jemaah sekalian, kalau kita baca di dalam Quran ada di dalam surat Al-Fatihah, dan ini kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Maliki yaumiddin. Dalam ilmu qiraah, cara membaca ayat ini ada perbedaan pendapat ulama. Umumnya di Indonesia kita dijelaskan sejak sekolah dasar itu dengan membaca Maliki Yaumiddin dengan ma panjang. Tapi ada pendapat dalam ulama-ulama qiraah itu boleh membacanya dengan Maliki Yaumiddin dengan ma pendek. Maliki Yaumiddin dengan ma panjang artinya pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin artinya raja atau penguasa hari pembalasan. Kalau digabung maknanya maka lebih sempurna. Allah itu pemilik sekaligus penguasa dan raja pada hari pembalasan. Makanya di dalam Al-Quran ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu Allah bertanya pada mereka, limanil mulkul yaum. Ayo sekarang siapa yang berkuasa pada hari ini? Pada raja yang pernah berkuasa, Raja Namrud, Abraham, Fir'aun, Josbus, semua penguasa yang pernah memimpin dunia saat itu terdiam dan serentak berkata, Lillahil wahidil qahhar. Hanya Engkau satu-satunya ya Allah, Zat yang maha penguasa pada hari ini. Jemaah sekalian rahmati Allah, di dalam surat Al-Waqiah disebutkan kelak di yaumul mahsyar, di yaumul akhirat nanti, manusia akan dibagi menjadi dua kelompok atau dua golongan.
Yang pertama disebut dengan ashabul yamin, artinya orang yang mendapati buku catatan perbuatannya di dunia dengan tangan kanan. Dan ada lagi yang kedua, ashabus shimal, yang mendapati buku catatannya dengan tangan kiri. Bagi mereka yang mendapati buku catatannya dengan tangan kiri, maka sudah dijamin itu masuk neraka. Mereka adalah ahli neraka. Bagi mereka yang mendapati bukunya dengan tangan kanan, maka akan ditimbang mana yang lebih berat, pahala atau dosanya. Nah, kita jemaah sekalian, umat Nabi Muhammad SAW berharap memasuki surga Allah tanpa diperiksa buku kita, tanpa dihisab buku kita. Itulah makna dari nadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga Allah tanpa diperiksa buku amal perbuatan kita di dunia. Sebab kata Nabi, satu kali saja seorang ditanya tentang buku catatannya, maka celaka dia. Kenapa? Karena dengan satu pertanyaan itu akan beruntun kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Maka kita berharap semuanya umat Nabi Muhammad ketika memasuki surga Allah tanpa diperiksa buku kita, ibarat seorang yang sedang berjalan menaiki motor, dia lupa bawa SIM, STNK-nya mati, pajaknya belum dibayar. Di tengah jalan tiba-tiba di depan jalan ada razia polisi besar-besaran. Semua kendaraan yang lewat diberhentikan, diperiksa surat-suratnya. Padahal dia SIM-nya mati, STNK-nya mati. Tiba-tiba ketika mendekati razia, ada polisi yang mengenal dia. Ada polisi yang mengenal dia. Dan akhirnya dia disuruh lewat, tidak diperiksa surat-suratnya. Itulah mungkin analogi nadkhulul jannah bighairi hisab. Kita masuk surga Allah tanpa dihisab. Maka apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian agar memasuki surga Allah tanpa dihisab? Ya, kalau zaman sekarang harus punya orang dalam, harus punya malaikat yang bisa mengenal kita. Bagaimana caranya? Lakukanlah selama hidup di dunia amalan-amalan kecil, walaupun kecil tapi spesial. Misalnya kita punya karakteristik membaca istighfar 100 kali, membaca Al-Quran, bersedekah walaupun hanya 1000 setiap hari, sehingga amal kita dikenal oleh malaikat. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi, aku kelak di yaumil akhirat akan mengenal umatku. Dari mana itu? Dari pancaran cahaya bekas wudunya. Maka kalau kita ingin dikenal oleh malaikat nanti, bagaimana caranya? Lakukan amalan-amalan spesial yang mungkin orang lain tidak melakukannya. Hal-hal kecil. Yaumuddin, karena di yaumil hisab semuanya pasti akan diperiksa. Nah, jemaah sekalian dari mati Allah, ada sebuah ungkapan biasanya keluar dari orang sekuler. Allah tidak mungkin memasukkan hambanya ke dalam neraka. Tidak mungkin. Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Allah itu Rahim, Maha Penyayang. Tidak mungkin. Kalau Allah menyiksa hambanya masuk neraka, bertentangan dengan sifat Rahman Rahimnya. Ini biasanya keluar ungkapan dari orang sekuler. Bagaimana cara menjelaskan hal tersebut jemaah sekalian? Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang budak dimiliki oleh seorang majikan. Ada seorang majikan punya seorang budak. Budak itu zaman dulu diperjualbelikan. Budak seperti barang. Budak tidak boleh memiliki inisiatif, tidak boleh memiliki keinginan. Jadi seorang budak itu tidak bisa menawarkan pada tuannya, tuan mau minum apa, susu atau teh, nggak boleh, bisa dicambuk itu. Karena budak tidak boleh memiliki keinginan, tidak boleh memiliki inisiatif. Kalau tuannya tidak menyuruhnya bekerja, maka jangan bekerja. Jangan mentang-mentang tuannya tidak bekerja, kemudian dia rajin bersih-bersih kebun, itu bisa dicambuk. Itu budak, posisi budak. Nah, ada seorang majikan punya budak. Kata tuannya, baik, kamu sekarang budakku. Tapi karena aku sayang kamu, aku tidak memberimu pekerjaan. Kamu bebas tinggal di rumahku. Ini aku punya rumah, ada halamannya kurang lebih 1 hektar. Silakan, engkau bebas makan apa saja, petik buah apa saja di kebunku. Tapi syaratnya satu saja, kamu tidak boleh keluar dari garis yang sudah aku buat. Kamu boleh bermain di dalam garis, tapi jangan bermain di luar garis. Karena tuannya sangat sayang kepada budaknya. Maka seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan si budak bermain dengan bebas di rumah tuannya, makan apa saja, memetik buah apa saja.
3 bulan, 4 bulan, lama-lama dia bosan, mulai berani bermain mendekati garis yang dilarang. Tiba-tiba tanpa sengaja dia terpeleset, jatuh dan badannya berada di luar garis. Dilihat tuannya yang sedang duduk di teras, tuannya diam saja. Padahal dia jatuh di luar garis, tuannya diam saja. Keesokan harinya jemaah sekalian, kalau kemarin jatuh beneran, hari itu dia pura-pura jatuh. Jatuh badannya di luar garis. Dilihat tuannya diam saja, tidak marah. Besoknya dia mulai berani lompat kanan kiri, kaki kanan di luar, kaki kiri dalam. Dilihat tuannya diam saja, tidak marah. Besoknya dia mulai berani bermain di luar garis. Dilihat tuannya tidak marah, padahal tuannya tahu dia bermain di luar garis. Dan keesokan harinya dia lebih sering bermain di luar garis. Setiap harinya dia bermain di luar garis. Suatu kali jemaah sekalian, tuannya memanggil, "Sini kamu, sini. Bukankah aku sudah melarang kamu untuk bermain di luar garis?" "Oh iya Tuan, saya ingat Tuan pernah melarang aku. Tapi kenapa kemarin aku lihat kamu jatuh di luar garis? Besoknya kamu lompat kanan kiri di luar garis. Besoknya lagi kamu bermain di luar garis, dan lebih sering aku lihat bermain di luar garis. Aku hitung sampai saat ini ada 2345 kali kamu bermain di luar garis, dan hari ini aku akan mencambuk kamu sebanyak itu." Jemaah sekalian dirahmati Allah, seorang budak yang ingin dicambuk tuannya, dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa membela diri. Artinya apa? Banyak orang yang memanfaatkan kasih sayang seseorang kepada dia, kemudian ketika dia melanggar, kemudian dimaklumi. Jadi ada orang yang merasa Allah itu Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak mungkin memasukkan hambanya ke dalam surga karena Allah sayang. Akhirnya dia menyalahgunakan kasih sayang Allah. Memang Allah itu Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Allah pun adil. Di akhirat nanti yang ada adalah kasih sayang, selain kasih sayang Allah adalah keadilan Allah. Ketika ada orang yang melanggar perintahnya, ada yang melakukan larangannya, maka yang berlaku di akhirat adalah keadilannya. Jangan mentang-mentang kita berbuat maksiat di dunia, kemudian Allah tidak menghukum kita. Allah maklum, Allah sayang kita. Jadi ketika kita berbuat maksiat jemaah sekalian di dunia ini, kemudian Allah tidak menghukum kita, bukan berarti Allah sayang. Semuanya tercatat dengan rapi, dan kelak di yaumiddin, di hari pembalasan, dipanggil kita oleh malaikat, "Sini kamu, sini kamu. Hari ini jam sekian tidur dengan siapa kamu? Hari ini jam sekian kenapa korupsi? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa?" Semua tercatat dengan rapi, bahkan dengan videonya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Nah, inilah jemaah sekalian tafsir dari Maliki Yaumiddin. Artinya di awal tahun ini, kalau kita merasa di tahun lalu banyak pelanggaran yang kita lakukan, maka di awal tahun ini sudah waktunya kita bertobat. Kemudian membuat program-program yang akan kita lakukan untuk tahun mendatang. Allah menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah masa lalumu untuk menjadi pelajaran untuk masa depan. Kalau kita banyak melakukan pelanggaran di masa lalu, maka saatnya kita membuat jadwal apa yang kita lakukan di bulan Januari ini, apa yang kita lakukan di bulan Februari ini, terus sehingga setiap seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini teratur, terprogram dalam rangka ibadah pada Allah. Di usia kita mungkin kepala 5, kepala 6, harusnya orientasi kita bukan hanya untuk hidup enak di dunia, tapi juga harus memikirkan bagaimana cara mati enak. Cara mati enak, bukan hanya hidup enak, tapi cara mati enak. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati ke dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Karena suksesnya hidup seorang di dunia ini, lihat saja apakah ketika dia wafat Allah ridho kepada dia. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya bagi semua, dan semoga pada waktunya nanti Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu